properti 100 juta dari blog. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Jadi bukan cerita orang, bukan ngarang-ngarang ya. Jadi emang saya merasakan sendiri. Blog ini saya bangun dari 2017 akhir di sekitar bulan Oktober. Waktu itu saya masih kerja ya di kantoran. Kemudian saya iseng-iseng ngeblog. Dulu emang awalnya bukan blog buat khusus properti, jadi blog buat apa namanya, buat cerita-cerita aja. Tapi lama kelamaan kayaknya rame, akhirnya saya pindahkan. Jadi pindahkan ke properti. Nah, 2018 awal saya join ke agensi properti syariah. Nah, dari situ saya mulai posting-posting tuh. Cuma posting-posting waktu itu saya tidak tahu triknya gimana supaya blog saya bagus. Baru ketahuan kesini-sini ya. Belum lama saya nemunya juga. Baru sekitar setahunan. Ya, blog ini saya buat karena pengalaman pribadi saya. Kemudian yang kedua bisa langsung dipraktekkan. Jadi slide ini udah saya buat step by step. Jadi insya Allah sih mulai dipahami. Kemudian ada tutorialnya ya. Yang kedua ada tutorialnya. Yang ketiga insya Allah garansi bisa. Jadi jika teman-teman semua ngikutin apa yang saya kemukakan, insya Allah bisa. Jadi nggak ada cerita gaptek lah. Karena emang blog ini gampang ya. Terus gimana caranya? Blog ya. Blog itu di Indonesia yang terkenal ada dua, yaitu blog dan Blogger sama WordPress. Kalau Blogger itu emang kepunyaannya si Google. Kemudian ada WordPress. Nah, untuk WordPress ini adalah emang yang berbayar. Lanjut, kenapa saya pilih blog ya? Karena blog ini yang pertama cocok untuk pemula yang mau belajar dan nggak mau ribet gitu. Kemudian yang kedua, pendaftarannya gratis, jadi tidak usah mengeluarkan biaya hanya untuk bikin blog. Kemudian yang kedua, tidak perlu bayar hosting, jadi hostingnya itu udah unlimited. Artinya bebas lah, tidak dibatasin, speednya juga bagus, kemudian kuotanya juga dikasih sama si Google itu 15 giga, itu saya nggak pernah penuh-penuh tuh dari 2017, masih ada setengahnya. Kemudian yang tiga, itu banyak template gratis, di mana-mana untuk blog itu banyak template-template yang bagus, yang bisa diaplikasikan. Kemudian yang ketiga, itu membuat artikelnya mudah sekali. Jadi buat artikelnya itu, kalau saya sekarang itu cukup copy dari produknya properti atau copywriting, kemudian langsung paste di blog. Jadi itu sangat simpel ya, tidak usah mikir. Kemudian yang ketiga, harus punya email. Jadi daftarnya itu cukup pakai Gmail. Jadi memang si blog ini punyanya si Google, itu harus punya akun Gmail. Kemudian yang keempat, karena blogger itu milik Google sendiri, maka dia websitenya atau blognya itu akan cepat terindeks di website ya, dan akan mendapat prioritas dalam pencarian. Karena memang di blogger ini dia punyanya si Google. Nah ini saya langsung aja ya, ini langsung studi kasus. Jadi ini adalah studi kasus perumahan apa namanya, punya saya sendiri, bukan punya orang. Ini blog saya itu namanya kprumahsyariah.net. Ya, nanti bisa dilihat kprumahsyariah.net. Itu saya dulu memang cari tipnya untuk buat blog itu yang pertama harus mengandung kata kunci. Jadi misalnya kita jualan rumah, ya di nama blognya atau nama websitenya harus mengandung kata rumah. Itu yang menurut saya ya. Ini kasus pembuktian. Ini yang pertama, yang sebelah kiri itu ada namanya Perumahan Ahsan Muamalah. Ini properti syariah ya. Jadi semua yang saya pasarkan itu adalah properti syariah. Itu saya buat atau saya posting pertama itu tanggal 3 November 2019 dengan viewer seminggu kemarin ya itu 755. Jadi yang mencari perumahan Ahsan Muamalah
itu ada sekitar 755 orang yang mampir ke website saya, dan peringkat saya ketika orang mengetik Ahsanul Amalah itu ada di paling atas. Nanti bisa cek ya Bapak Ibu semua. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Kemudian yang kedua, itu ada yang sebelah bawahnya ya, Safira Townhouse. Ini ada perumahan Safira Townhouse. Itu posisi saya sekarang di ranking 5. Jadi kalau orang ngetik namanya perumahan Safira Townhouse, itu ada di lembar pertama, posisinya kelima. Itu di bulan Oktober saya mulai posting dengan pengunjung ke website saya yang mencari perumahan Safira Townhouse itu sekitar 725 orang. Dan closing 3 unit. Dari situ aja closing 3 unit nih ya. Dari Ahsanul Amalah tadi 1. Kemudian Cahaya Alam Setu. Ini ada perumahan Cahaya Alam Setu. Kapling ya, kapling siap bangun. Kalau Bapak Ibu semua ngetik nama Cahaya Alam Setu, itu otomatis akan muncul blog saya nih, peringkat kedua. Peringkat pertama itu didudukin oleh si yang punya developer nomor 1. Kemudian satu lagi Desa Ekowisata. Nah, kalau Bapak Ibu semua ngetik Desa Ekowisata, itu pasti yang paling muncul pertama kali adalah website saya, itu halaman paling atas lah, peringkat 1. Ini saya bikin 2019, 29 Agustus ya, 29 Agustus 2019, dengan viewer 3.400. Jadi orang mampir ke website saya dan melihat Desa Ekowisata itu ada 3.400 orang dan closing 12 unit. Dari sini aja. Kemudian satu lagi Syariah Islamik. Kalau ketik kata-kata Syariah Islamik, itu website saya yang namanya KVR Rumah Syariah, di posisi di Google itu nomor 2. Itu saya posting 22 Agustus 2019 dengan viewer atau pengunjung 1.133 dan closing 3 unit. Kemudian nah ini Kebun Kujaga itu 2018. Kalau ini lama nih, 2018 ya. 1 Mei 2018. Peringkatnya di 11, tapi alhamdulillah closing 3 unit. Kemudian 2019 nih ada 23 Mei 2019, viewernya yang mengunjungi saya ada 1.800 orang dan closing 2 unit. Jadi kuncinya adalah jika Bapak Ibu semua mau closing dari website, itu harus posisinya di halaman pertama. Halaman pertama itu bisa 1 sampai 5 ya kalau nggak salah ya. Jadi usahakan websitenya harus di halaman 1 supaya pengunjungnya banyak. Intinya sih begitu. Nah, kemudian gimana caranya supaya di halaman pertama itu kan semua pengen di halaman pertama semuanya. Lanjut. Lanjut dong. Ya, kita lanjut ya. Ini contohnya. Ini ketika orang ngetik Ahsanul Amalah Residen, itu posisi saya nomor 1. Ya, paling atas nih. Yang kedua, ngalahin sama rumah.com. Rumah.com aja kalah tuh nomor 2. Sama nomor 3, Lamudi. Lamudi masih kalah. Ini tetap saya posisinya nomor 1. Dia nggak mau digeser sama rumah.com sama Lamudi. Kemudian ketika orang ngetik Desa Ekowisata Tahfidz, itu nomor 1 pasti website saya. Yang lain nggak bisa ngalahin. Kemudian yang ketiga nih ada Syariah Islamic Village Setu, itu nomor 2 rankingnya. Tadi ini udah saya jelaskan di Ahsanul Amalah closing 1, Desa Ekowisata ada closing 12, di sini ada closing 3. Nih, kata kunci ini tipnya ya. Saya langsung kasih tipnya aja. Jadi supaya website kita muncul di halaman 1, itu yang pertama harus menggunakan kata kunci perumahan. Jadi Bapak Ibu semua jangan menggunakan kata-kata yang umum. Jadi contohnya gini, misalnya kita masarin nama perumahannya tadi ya, Ahsanul Amalah Residen. Nah, jika membuat posting atau judul di blog itu
harus nama perumahan, jangan nama-nama misalnya di bawah nih ya. Nomor 3, hindari kata kunci umum seperti rumah murah Depok, rumah murah Bogor, rumah tanpa DP, itu saingannya berat banget. Nanti kalah sama OLX sama rumah.com. Nah, saya ngincernya adalah ngincer kata kunci nama perumahan aja. Karena, kenapa? Nih nomor 2. Sekarang itu, marketing kan jualannya online nih. Nama perumahan pasti udah di branding sama marketing. Jadi kalau ketika ada marketing share di Facebook, kemudian di OLX, pasti brosur-brosurnya udah tersebar nih. Misalnya perumahan Ahsanul Amala, itu pasti karena brosurnya udah disiapin sama developer, marketing itu hanya tinggal share-share aja kan, tinggal share brosur yang udah disiapkan sama si developer. Nah, di brosur itu pasti ada nama perumahan, pasti ada. Nah, kita nggak usah branding lagi nama perumahan itu, kita tinggal target kata kunci langsung. Jadi tipnya adalah kasih judul di blog atau di website dengan nama perumahan, jangan nama-nama yang umum. Ini yang ketiga, hindari kata kunci umum seperti rumah murah Depok, rumah murah Bogor, rumah tanpa DP misalnya. Itu sangat ketat karena akan bersaing dengan rumah.com, OLX, Lamudi, dan lain-lain. Lanjut. Nah, mana ya? Bentar, tadi kepencet. Ya, sih, lagi. Bentar ya, aduh, pencet nanti. Nah, tahapannya ya, itu sangat sederhana sekali. Yang pertama harus punya akun Gmail, otomatis nih. Karena untuk punya website blog di blog itu harus punya akun Gmail. Akun Gmail, kemudian yang kedua adalah buat postingan dulu. Jadi setelah Bapak Ibu semua punya email, kemudian daftar di Blogger ya, kemudian bikin postingan dulu satu. Kemudian setelah itu yang saya sarankan adalah beli domain. Beli domain ya. Jadi domain itu seperti tadi ya, kalau di blog itu kan ada blogspot.com tuh. Nah, kalau kita beli domain, itu usahakan akhiran.com atau .id. Itu yang disarankan karena orang lebih mudah mengingatnya daripada yang .club misalnya apa namanya ya, .top, .tv, itu kan banyak tuh. Yang saya sarankan adalah beli akhiran domain yang .net, .com atau .id. Kemudian yang ketiga, setelah kita beli domain, nanti saya jelaskan step by step-nya. Ada daftar di My PageRank, kemudian ada share di Facebook, sama share di status WA. Itu caranya supaya website blog kita atau website kita ada di posisi pertama. Kok ini lagi ya? Bentar. Ya, oke ya. Nah, langkah pertama adalah step by step-nya, Bapak Ibu semua bikin blog dulu. Nah, untuk dapat bikin blognya berarti daftar ke www.blogger.com. Ya. Kemudian urutkan kedua, di sini di pojokan kanan atas itu ada sign in ya. Nanti ikutin saya step by step yang sudah saya siapkan di slide ini. Kemudian, nah, ini masukin nama profil. Nama profil ini adalah profil nanti di blog yang akan tampil. Kalau saya itu blognya, display name-nya adalah rumah tanpa riba. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, ini create new blog. Jadi stepnya simple. Nah, title-nya apa nih? Rumah
tanpa bank. Pertama kali kita daftar itu ada akhirannya blogspot. Jadi contohnya ini adalah tamarpro.blogspot.com. Nah ini ada blogspotnya. Kalau ada checklist satu berarti ini udah kosong, jadi tersedia. Kemudian pilih lanjut, create blog. Ya. Kemudian yang ketiga, ini di skip aja nih, karena kita belum beli domain ya. Pilih aja no thanks. Yang ketiga, kita harus setting nama deskripsi. Jadi deskripsi kita harus diisi nih. Ini sebagai deskripsi blog kita tuh apa sih gitu ya. Diisi nih ya, diisi deskripsi. Kemudian, nah ini setting di bahasa juga disetting. Bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian waktunya juga dirubah ya, nomor 8. Kemudian, nah untuk template-nya supaya kelihatan profesional ya, itu saya sarankan beli yang di Sugeng ID. Jadi silakan Bapak Ibu semua cari aja di search ya di Google, ada namanya sugeng.id. Nah ini blognya itu bagus karena saya beli dari 2017 itu harganya 150 ribuan, tapi template-nya beda dan responsif, jadi ringan gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang saya sarankan yang selanjutnya ya, itu beli domain. Jadi setelah kita beli blog tadi, bikin blog, harus beli domain dulu. Ini contohnya adalah Tamar Pro misalnya ya. Atau ya terserah lah. Tapi saran saya kalau misalnya mau properti ya harus ada kata-kata yang niche-nya itu berhubungan sama deskripsi. Misalnya kita jualan rumah ya namanya juga kalau bisa ada rumahnya. Kalau misalnya ada syariah ya ada nama syariahnya gitu. Ya, untuk beli domainnya sendiri, nah ini 145.000 ya. Ini contoh aja nih, tamarpro.com. Kemudian bikin domainnya itu jangan panjang-panjang ya. Usahakan yang ingat dan mudah diingat sama orang lah. Oke, belinya kalau saya belinya di Domanesia. Nanti di Domanesia itu ada kupon ya, ada promo itu 145. Tapi kalau mau yang coba-coba nih, pengen coba dulu nih ada yang 14.000 nih. 14.000 ada yang 11.000. Jadi kalau mau coba-coba beli yang murah dulu. Cuma kalau untuk investasi jangka panjang, saya sarankan yang beli yang akhiran.com atau .net atau .id. Kemudian selanjutnya setelah kita bikin blog itu, pasti akan dibuat suruh bikin post. Jadi pertama adalah buat post dulu. Nah, tip yang kedua, yang selanjutnya ya, bukan kedua nih. Selanjutnya, yang satu nih, angka 1. Suara hilang, Kang. Itu yang sebelumnya, jangan kata. Jadi judulnya itu harus lanjut. Judulnya itu harus mengandung kata kunci perumahan. Nah, di judul ini saya contohnya nih, perumahan Tasnim Vintage. Kemudian di deskripsi itu harus ada juga nama perumahan Tasnim Vintage. Jadi harus diulang-ulang. Jadi di judul ada perumahan Tasnim Vintage, kemudian di deskripsi juga ada Tasnim Vintage. Ya. Kalau ini yang ke belakangnya itu ini adalah deskripsi tambahan aja nih. Rumah desain Eropa, lokasi strategis dekat kampus IPB Bogor. Jadi kata kunci yang diperhitungkan itu adalah kata kunci yang di depan. Kemudian yang keempat ini adalah untuk labelnya. Karena perumahan ini lokasi di Bogor, maka saya kasih label atau pengkelompokan atau kategori Bogor ya. Nah, kemudian trik selanjutnya adalah supaya posisi blog kita ada di posisi atas,
Kalau Bapak Ibu semua dapat gambar dari developer, tentu namanya itu tidak nggak ada namanya. Contohnya seperti ini ya, hanya kode 69779585 gitu ya. Kita harus ganti nih namanya. Jadi nama si gambarnya itu sama dengan judul. Kita ulangi judul tadi. Nah ini judulnya ya, perumahan Tasnim Vintage. Di gambarnya juga, di gambarnya itu saya samain. Jadi tinggal copy paste aja nih. Jadi triknya itu gambar harus diedit dulu, dikasih judul, dikasih nama sesuai dengan judul. Ya, kemudian lanjut. Nah, kemudian gunakan tag atau kata kunci yang sudah banyak dipakai orang di internet. Nih, kata kuncinya ya. Kalau kita buka di https://keywordtool.io itu kalau ketik nama perumahan Tasnim itu akan muncul nih, ada perumahan Tasnim perumahan Tasnim Pile, itu nanti kita diselect ini, kemudian di copy ini nomor 4 tinggal copy. Nah, kata kunci tadi, nih kata kunci yang tadi, yang ini, kata kunci yang ini, itu kumpulin dulu, harus ada di postingan. Jadi tinggal dipaste aja nih di postingan paling bawah. Kasih aja hashtag itu adalah sumber pencarian nih nanti. Tadi judulnya ada perumahan vintage, kemudian di deskripsi ada Tasnim Vintage. Nah, di sini di kata kunci itu ada banyak yang mengandung kata kunci Tasnim ya. Jadi tadi saya ulangi, buka keyword tool dulu, kemudian klik perumahan atau kata kuncinya. Kalau misalnya kata perumahan lain ya silakan ketikkan aja nama perumahan lain, kemudian di copy, dipaste di sini. Di postingan ya, di paling bawah. Paste kumpulan kata kunci di akhir postingan. Kemudian setelah itu, ini kan deskripsinya tadi udah ya, tinggal paste aja. Kemudian di sini ada gambar gambar image. Kita langsung klik image. Kemudian choose file. Nomor 1 dulu, dan kemudian klik publish. Kemudian klik view selanjutnya. Nah, ketika selesai publish, akan tampilan seperti ini nih. Ini judulnya, ini jadulnya. Kemudian link blognya. Kemudian kita akan optimalisasi. Jadi yang pertama itu Assalamualaikum Pak Tatang. Maaf pecah-pecah suaranya. Baru selesai posting. Oh, putus-putus. Pecah-pecah. Ya, putus-putus suara. Jaringan kali ya? Ulang kan, ulang. Dari mana ulangnya? Dari mana ulangnya tadi ya? Dari klik gambar. Mute lagi. Ya, klik gambar. Dari gambar. Nah, dari gambar. Iya, dari klik gambar tadi. Mulai patah-patah. Oke. Dari sini ya. Sini. Nah, tadi dari sini saya ulangi. Gambarnya, ketika dapat gambar dari developer, itu tadi namanya masih ngacak begini. Kemudian
di rename sesuai dengan judul. Jadi karena judulnya saya perumahan Tasnim Vintage, maka di sini pun saya gambarnya itu saya kasih nama Tasnim Vintage. Ini diedit di Explore ya, window Explore. Kemudian yang selanjutnya adalah cari kata kunci dulu. Kalau Bapak Ibu semua masarin perumahan Tasnim, ketik di sini perumahan Tasnim, nanti akan muncul nih banyak perumahan Tasnim di sini. Kemudian setelah itu tinggal di copy aja, di copy, kemudian dipaste di sini, di postingan akhir. Jadi kata kunci tadi itu dikumpulin, dipaste di bawah postingan paling akhir. Kemudian klik gambar ini. Tadi kan udah copy paste copywriting ya. Kemudian lanjut mau nambahkan gambar. Ini ada tambah gambar icon picture-nya sini. Kemudian klik choose file, nanti akan tampil seperti ini yang sudah di rename. Kemudian pilih extra large supaya gambarnya besar. Kemudian setelah itu, ini kan gambarnya jadi besar nih. Pilih done, kemudian pilih publish. Nah, ini label ini adalah nama kategori. Jadi kalau misalnya kita masarin rumah di Bogor kan banyak tuh properti di Bogor ya. Itu dikumpulin, namanya di sini labelnya Bogor. Kalau misalnya Bekasi, saya kasih nama label Bekasi. Jadi tujuannya untuk memudahkan dalam pencarian atau pengkelompokan lah. Jadi yang Bogor-Bogor semua dikumpulin, kemudian yang Bekasi-Bekasi semua dikumpulin. Kemudian setelah itu klik view. Ya. Nanti setelah klik view itu akan tampil seperti ini. Selanjutnya saya akan optimalisasi supaya postingan tadi itu supaya cepat. Jadi supaya orang ngetik perumahan Tasnim Vintage supaya cepat muncul lah di Google ya. Ini ada judulnya. Kemudian di sini ada kita kali ini akan ngirim postingan kita ke situs MyPageRank. Jadi akan saya kirim ke MyPageRank. Yang pertama nih contohnya copy dulu ya. Kemudian masukin ke sinyal. Ya. Copy yang ini di copy dulu, kemudian masukin ke Notepad. Kemudian yang ini juga di judulnya nih, judul deskripsi ini di copy ke Notepad juga. Nah, kemudian optimalisasi nomor 1 itu buka situsnya ini nih, mypagerank.net. Nah, kemudian tadi judul blog dipaste di sini, di paling atas. Kemudian URL-nya yang nomor 2, klik di sini, di blognya, di URL-nya. Kemudian masukin kode. Nah, setelah itu lihat di sebelah kanan, paling bawah itu ada ping update. Nih, klik aja nih, ping update. Tunggu sampai selesai. Nah, kemudian ketika kita baru bikin website, ada lagi namanya engine submit. Jadi nama website kita itu dikirim ke search engine. Jadi ada dikirim ke search engine ke Google, ke Max Max Promo. Ini macam-macam nih, ada banyak search engine ya yang terkenal. Tinggal klik submit aja. Jadi yang di sini adalah yang di copy adalah nama website kita, URL-nya, kemudian email kita, email yang digunakan untuk membuat blog. Nah, selanjutnya itu optimalisasi yang ketiga, kirim nama website kita ke Google, namanya Google Console ya. Ini jarang-jarang orang yang ngasih tahu ini nih. Google Console ini adalah Suaranya pada Kenapa Kang? nggak ada suaranya? Ya, putus, Kang. Keluar ya kabar dia ya? Putus-putus, Kang. Bentar. ini unstabil nih internetnya.
Salah. Bisa dimulai Google Console nih jarang-jarang. Nah, Google Console nih. Ini jarang-jarang orang nih ngasih tahu Google Console nih. Jadi Google Console ini fungsinya buat ngirim postingan kita ke Google sendiri. Kalau tadi ke My PageRank itu adalah ke umum ya. Kalau ini ke punya si Google-nya sendiri dia. Jadi Google-nya sendiri punya namanya Google Console. Ya. Yang pertama, kalau yang baru itu nanti muncul seperti ini, tinggal add aja. Add property di sini nih. Kemudian kliknya di ini, nanti ada muncul 2 kolom, klik yang di sini. Di yang domain, bukan yang di URL traffic, bukan. Tapi yang di domain, kemudian klik continue. Oke. Nah, selanjutnya, ketika kita selesai atau sukses, di sini langsung ada checklist nih. Langsung ada checklist. Jadi website kita itu udah terindeks di Google. Jadi kalau udah checklist warna hijau ini, checklist, kemudian klik di yang sebelah kanan ada live test. Nah, itu sudah sukses terkirim. Jadi postingan kita itu sudah terindeks. Kalau misalnya belum terindeks, dia tidak akan ada muncul checklist ini. Kemudian yang kedua, nah ini, bukan yang kedua ya, kedua terus. Yang keempat, ini ada namanya URL inspection, lihat sebelah kiri ya. Jadi setiap selesai kita postingan, itu kita kirim ke sini nih, di paste nih. Ini contohnya postingan saya. Tinggal di paste di sini. Nanti akan seperti tadi. Jadi akan di checklist warna hijau. Nih, ini contohnya tadi sudah saya checklist, sudah saya paste di sini URL-nya ya. Ini blog saya yang lain, bukan yang Rumah Syariah. Ini dia di Google tuh not found nih. URL is not on Google ya. Jadi tidak ada nih postingan ini di Google itu tidak terbaca. Makanya ketika kita bikin postingan baru, klik yang di sini, yang di URL inspection, kemudian paste di atas, paste di sini, kemudian langsung klik request indexing, kemudian test live. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah live test, nanti akan muncul seperti ini, warna checklist. Kemudian optimalisasi nomor 5, sering-seringlah share artikel website kita di Facebook atau fanpage ya. Jadi cara share-nya itu tinggal di copy aja postingan kita, paste di Facebook. Ini di Facebook nih, saya paste. Nanti kalau di paste kata-kata ini, nanti gambarnya sendiri itu otomatis muncul nih. Otomatis muncul, jadi tidak usah masukin gambar lagi. Jadi gambarnya itu adalah gambar bawaan dari postingan kita. Kemudian klik yang cerita ini, kemudian kabar beranda, kemudian klik posting. Yang keenam, sering-seringlah update status. Jadi kalau kita sering update status, jadi update status itu jangan terlalu panjang-panjang. Jadi supaya bikin orang penasaran aja lah. Jadi misalnya ini nih, jarang ada rumah murah 300 juta Jati Asih. Klik di sini ya. Nah ini linknya ini adalah link website kita nih, link postingan kita. Tujuannya adalah supaya orang-orang mau ngeklik ke website kita gitu. Jadi sering-seringlah update status pakai URL blog kita. Kemudian yang kedua juga selang-seling antara jualan langsung ke blog sama status yang edukasi. Jadi edukasi audien kita yang ada di WA ya. Ini status WA nih, WA story. Nah, contohnya yang optimalisasi yang ketujuh, sering-seringlah website kita itu di-share ke konsumen. Contohnya nih, nomor 1 nih, tes patah tangan katanya. Nah ini saya nggak tahu nih,
tahu dari mana nih? Ternyata pengunjungnya kalau ini pengunjungnya dari OLX. Ini dari OLX, dia nanyain perumahan Ahsanul Amala. Nah, ini saya langsung share aja nih link website kita ini. Jadi nggak usah download gambar satu dari Telegram, kemudian diposting satu-satu. Cukup kasih aja link website kita. Yang kedua nih, Pak Randy. Assalamualaikum Pak Tatang katanya. Saya lihat iklan Bapak ini. Nah, ini dia langsung sendiri ngasih link website saya nih. Lokasi jalan apa ya Pak? Kalau udah masuk ke website kita berarti kan dia udah tahu produknya, tinggal kita jelasin lebih lanjut aja posisinya di mana gitu ya. Dan yang ketiga nih, ini saya update status, sering update status, dia langsung komen-komen, dia nanya nih perumahannya di mana Pak? Katanya ini saya update status. Nah, saya tinggal langsung aja nih kasih link website kita. Jadi nggak usah kasih gambar yang apa namanya, yang banyak-banyak gitu ya. Jadi tinggal link website aja kita paste ke sini. Nah, nanti ketika kita sering-sering posting, itu akan dilihat di status ya. Jadi di blog itu ada menunya, sebelah kiri ada start, ada overview. Nah, ini di sebelah kanannya ada page view today. Jadi hari ini tuh minggu kemarin ya. Saya bikinnya ini minggu kemarin. Ada page view today. Jadi hari ini ada 179 orang yang mampir ke website. Hari kemarin itu 337. Dalam bulan kemarin itu ada 8.300 orang yang mampir ke website saya. Itu kita tidak apa namanya, pengunjungnya datang sendiri lah. Jadi kita nggak usah apa namanya, nggak usah diiklanin, yang penting dioptimalisasi, pengunjung datang sendiri ya. Ini contohnya 8.000. Coba bayangin kalau kita iklan di OLX nih. Bayar kan pasti pengen dilihat 8.000 orang itu bayar. Nah, ini contohnya, contoh realnya. Ahsanul Amala nih. Ahsanul Amala ada yang komen 2 orang, komennya 2 orang nih. Tapi yang lihat listingan Ahsanul Amala itu ada 769 orang. Kemudian Safira Townhouse itu ada 778 orang. Ini closing 1, ini closing 3. Ini kesimpulannya. Kalau setelah setelah bikin blog, ya bikinnya kan gratis tuh. Kemudian usahakan beli domain lah, beli domain .com, .net, .id atau .coid. Nah, kalau COID ini harus perusahaan nih, karena diminta surat apa namanya, pendirian perusahaan nih. Yang paling mudah itu adalah .com sama .net. Itu paling mudah. Kemudian yang kedua, hindari judul postingan dengan kata kunci umum. Seperti rumah murah Bogor, rumah strategis. Nah, itu berat lawannya karena akan bersaing dengan website rumah.com, rumah 123, OLX, Mudi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, selalu rename nama gambar dengan kata kunci. Jadi yang tadi saya bilang, gambarnya itu sebelum diposting ke blog itu harus sesuai dengan kata kunci atau judul blog. Kemudian yang kelima, gunakan tag pencarian di akhir postingan. Jadi tadi setelah kita nyari kata kunci yang ada di keyword.io itu, keyword tool itu, diposting atau dipaste di akhir postingan. Kemudian selalu kirim postingan di My PageRank tadi. Kemudian kirim URL dan postingan ke Google Console. Ini ada salah nih, nomor 6, harus nomor 7. Kemudian share postingan ke Facebook, share postingan ke WA, kemudian share artikel ke konsumen. Nah, itu aja untuk triknya ya. Mungkin kita langsung ke pembuktian ya. Kita pembuktian, kita langsung buka aja nih website saya.
Kelihatan, Kang? Website saya? Kelihatan. Ya. Wah, ada yang baru masuk nih. Baru masuk. Kelihatan ya, Kang ya? Ya, kelihatan. Iya. Nah, ini website saya. Jadi ini template-nya adalah template beli. Tadi yang beli template ini saya beli di sini. Template-nya beli di sini nih. Di http://bit.ly/sugeng.id deh. Ini cari di internet nih 150 ribuan sampai 200 ribu. Bentar. Oke. Nih ya, ini website saya nih. Kita langsung bongkar dalamnya ya. Nah, ini adalah dalamannya website saya. Untuk status hari ini, today ya, ini today, PHP Today. Itu pengunjungnya udah 221 nih hari ini. Kemudian kemarin itu ada 365 kunjungan. Kemudian bulan lalu itu ada 8.319 orang yang mampir ke website saya. Kemudian lihat di postingan. Nah, di postingan. Nah, untuk view-nya itu bisa dilihat di sebelah kanan ya. Jadi ada view-nya nih. Yang sebelah kanan ada view, di sini ada tanggal postingnya kapan, ini view-nya kapan. Ini Geria Alam Persada nih. Ini postingan nih baru nih, kita cek ya. Kita cek nama perumahannya. Cek. Kita contohnya ada Geria Alam Persada. Nih, pertama kali yang muncul itu adalah halaman nomor 1 adalah ini 99CO itu dia dulu urban ya, urban.id nih. Yang kedua ada sama nih. Yang ketiga ini teman kita nih, perumahan agensi juga website ini. Yang keempat, nah ini website websitenya si developer. Nah yang kelima saya nih, ini perumahan website saya nih. Masih di atas rumah dijual. Rumah.com malah di bawah tuh. Rumah.com masih di bawah saya. Ini Geria Alam Persada. Nih, Geria Alam Persada seperti ini. Ya. Kemudian saya contohkan lagi tadi perumahan Ahsanul Amala ya. Tuh. Ini pasti nongkrong di halaman pertama nih, di nomor pertama nih Ahsanul Amala. Ahsanul Amala nomor pertama, yang kedua itu ada rumah.com, yang ketiga Lamudi. Nah, ini teman kita nih kalah nih, masih di posisi 4, kemudian di posisi 5 ada OLX aja kalah. Kemudian apa lagi ya tadi yang itu Syariah Islamic Village Bekasi. Nih, nongol di halaman paling atas. Nah, itu adalah saya targetnya adalah nama perumahan, jadi bukan nama kata kunci, bukan kata kunci umum ya. Nih, ini yang pertama website saya, dia nomor 1. Yang kedua ini punya developer, yang ketiga punya developer, keempat Lamudi, kelima rumah.com, keenam rumah.com, ini ketujuh nih website saya juga nih. Ini cadangan websitenya, cadangan udah di nomor 7 nih.
Jadi website saya ada 2. Yang satu yang ini, KPR Rumah Syariah. Kemudian saya punya cadangan lagi, ada masih di nomor 7 nih, menyalip ke atas. Nah, lagi ya. Kemudian tadi sudah di sini, sudah saya liatin. Di sini lihat pengunjungnya macam-macam sih ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini Safira Town House ya. Ini hari ini ada 819. Kita bandingkan dengan ketika saya bikin itu. Nah, di sini. Safira Town House itu nih. Minggu lalu itu ada 725 orang ya. Dilihat oleh 725 orang. Hari ini Safira Town House nih 800. Ini saya tidak diiklanin, tidak mengeluarkan biaya buat supaya naik iklan kita. Ini udah 819 ya. Kita cek posisi saya. Nih, teman kita kalau ini dia iklan nih. Ini pakai Google Ad ya, teman-teman. Kalau ada tulisannya ad nih, ini pakai Google Ad nih. Nah, ini teman kita di nomor 1. Nih. Ini nomor saya nomor 2 nih. Ini nomor 2 nih posisinya. Udah nomor 3 nih ada rumah.com. Nomor 4 adalah Mudi. Nomor 5 OLX. Nomor 6 rumah dijual. Jadi walaupun websitenya gratis lah, hanya kita beli domain aja 150.000, tapi saya bisa ngalahin rumah.com, bisa ngalahin Lamudi, bisa ngalahin OLX. Nah, OLX itu bayang mahal kan? OLX mahal, rumah.com juga mahal. Kita kalau langganannya itu 1,5 juta per tahun. Dengan yang gratisan kalah. Saya bisa menang nih gratisan nih. Ini biasanya saya selalu bersanding dengan website ini teman kita nih. Kalau nggak 1, 2, 1, 2. Ini aja beriringan. Kemudian, apa ya? Udah kali ya, itu aja trik-triknya. Nanti slide-nya saya bagikan. Kemudian jika ada waktu nanti saya bikin videonya aja supaya lebih mudah ngikutinnya, karena kadang kalau lewat slide ini kadang-kadang suka ada yang kelewat gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai video bisa di pause dulu, bisa ngikutin gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya ada waktu bisa buat videonya. Mungkin itu aja Kang Padi penjelasannya. Intinya adalah inti yang pertama, saya dapat closing nih. Closing tadi banyak itu karena posisi website saya ada di halaman pertama terus. Jadi tidak tergeser oleh yang berbayar seperti OLX, rumah.com, dan Lamudi. Karena tadi sudah saya optimasi seperti itu. Saya tidak memakai apa-apa. Jadi cukup dioptimasi seperti itu aja. Siapkan uang 150.000 buat beli domain yang akhirannya .com atau .net. Insya Allah, kalau misalnya tekun ya, misalnya tekun tuh apa namanya? Sering posting lah. Jadi kalau ada project, diposting ya, ngikutin step-step saya seperti ini. Insya Allah dalam waktu 2018, 2 tahun lah, 2 tahun itu saya dapat closing sekitar segini, 100 jutaan. Itu dari yang gratisan gitu ya. Jadi cukup modal 150.000, insya Allah nanti bisa di halaman pertama di ranking 1 terus ya. Kalau ranking 1 terus kemungkinan closingnya pasti banyak. Itu aja Kang Padi. Oke. Halo Kang Padi. Ya itu aja Kang. Nanti mungkin sekarang tanya jawab kali ya. Ya luar biasa ya Pak Tatang, ini strategi gratisan aja udah dapat lumayan ya.
juta lebih. Apa nanti kita bahas yang organiknya lebih sadis lagi ya, Ya, ya. yang berbayar di Facebook. Ya, kalau yang berbayar nanti materinya di Facebook Ad ya. Facebook Ad itu Ya. pasti lebih powerful. Lebih ngeri lagi. Kang Tatang, videonya ditunggu ya Kang Tatang. Insya Allah, Pak. Disempetin buat. Nanti materi kita upload ke ruang khusus ya, Drive kali ya Kang Tatang ya. Termasuk nanti materi-materi video ini kita bagikan buat teman-teman. Ya, selanjutnya mungkin ada sesi pertanyaan. Yang mau bertanya boleh. Dari ini Kang Tatang nih, dari Mas Afandi Mutakin. Kalau blogernya berupa landing page, bagaimana Kang? Gitu. Kalau berupa landing page. Ya, bentar. Saya langsung jawab atau nunggu ulangin dulu? Langsung aja, Pak. Langsung nggak apa-apa. Langsung aja. Kalau yang mau bertanya, ini aja ya. Acungan tangan atau ketik ya. Bentar, saya nggak bisa lihat pertanyaan ya. Di chat Kang. Di chat sebentar. Contoh landing page-nya AHA Property Blog Spot gitu. Share saya hilang ya? Nggak ada ya chat ya? Bentar, mana chatnya? Posisi chat ada di bawah, Kang. Di bawah. Sebelah nama partisipan. Samping saya. Iya, iya, partisipan. udah kelihatan, Kang. Oke, yang ya satu dulu Kang, pertanyaan dulu. Kalau berupa landing page gimana nih? Kalau blogger berupa landing page, bagaimana contohnya? Bentar, ini saya buka dulu ya. Pengen tahu saya gimana ini. Ada yang baru masuk nih. Admit aja Kang Pardi. Iya. Yang lain di mute dulu ya. Saya mute. Oh ya. Bentar. AHA Property. Nah, seperti ini ya, AHA Property ini ya. Ya ini sama aja ya. Ini kan blogger nih, blogspot nih. Tinggal dioptimasi aja, Kang. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan nih. Cuma di sini yang kelewat itu kayaknya kumpulan kata kunci belum ada nih, Kang, di sini. Jadi kumpulan kata kuncinya belum ada. Sama nama ininya. Ini udah benar. Ini udah nama deskripsi sama nama gambar. Nih gambarnya udah dikasih nama juga nih, perumahan rumah mewah, klasternya udah nih. Iya, itu tinggal dioptimalisasi aja seperti tadi, Kang. Google Console. Tinggal di Google Console ya. Contohnya deh. Saya langsung praktek aja Google Console ya. Boleh, boleh. Ini Google Console ini seperti ini nih. Nih seperti ini. Ini resep Kelihatan ya? jarang dikasih tahu nih resep. Ini contohnya website saya nih ya. Ini website saya nih KP Rumah Syariah ya. Ini bisa ketahuan nih apa namanya performanya. Kemudian ada nih, ada berapa nih? Ada 3.700 klik website saya. Nah, kalau yang baru contohnya ya, yang tadi itu saya buka dulu yang ini rumah punya saya. Contohnya salah satu. Nah, kliknya di klik sini di URL-nya. Kemudian ini pastiin harus sudah terpilih dulu ininya website yang sudah daftarkan ke Google Console. Tinggal klik di sini, paste di sini, di enter. Halo Kang Tatang. Siap. Kalau saya itu AHA propertinya nggak pakai Y, Kang. Pakai I. Pakai I. Ya. Tapi tadi belum terindeks loh, Kang, di Google. Ya baru sih memang. Oh, berarti belum daftarkan ya.
Coba daftarkan sini dulu, Kang. Udah di indeks sudah, kalau nggak salah udah di indeks. Udah masuk ke sini belum ya? Udah dimasukkan ke Google Index kalau nggak salah. Cuma tadi kok belum ada, dicari pun belum ada, Kang. Itu Oh gitu. ya nggak pakai Y, pakai I. Nggak, ini kan saya copy doang nih. Betul. Ini tinggal paste sini ya, Bang. Salah ya. Tadi saya ambil lagi, stop share dulu ya. Ini saya copy ini nih. Tapi ketika di set itu nggak tampil, Kang. Kalau udah terindeks muncul. Kalau terindeks muncul, jadi saya copy di sini. Enter. Mana, Kang? Ada nggak? Belum ada ya. Belum ada kan? Coba lihat di address-nya aja coba, Kang. Belum Ya kelihatan. kalau modelan landing page itu kira-kira bagaimana ya? Apa Kalau lebih apa maksudnya? Lebih SEO atau tidak gitu? Kalau landing page itu cenderung saya juga Penawaran. banyak ya landing page. Itu kalau saya sih diiklanin ya. Landing page itu khusus untuk emang fokus satu produk. Jadi kalau misalnya satu project ya satu project landing page itu. Ya untuk Facebook Ads mungkin ya. Ya itu buat landing page dari Facebook atau Google Ads aja. Tapi jarang ada yang satu halaman yang langsung langsung muncul di halaman pertama. Itu harus pakai WordPress kalau yang saya tahu. Karena optimasinya kalau di Google, kalau di blog agak susah karena hanya satu halaman doang gitu, Kang. Itu yang saya tahu ya. Lanjut aja ke Tatang ya, pertanyaan kedua. Udah terjawab, Kang Afandi? Oke. Ya, ini Iya. yang tadi yang Kang Afandi itu tinggal di itu aja tadi di send ke Putus-putus Putus-putus Kang Kang. Tatang. Sinyal ya. Penyesuaian harga kan kadang-kadang ada perubahan harga ya, itu tinggal diganti gambarnya aja. Kalau ada promo terbaru, misalnya ada promo bulan Mei, tinggal ditambahin aja di postingan bawah, Kang. Gitu. Kemudian di Domanesia cukup beli domain aja atau perlu hosting lagi. Jadi di Domanesia itu hanya beli domainnya aja, Kang. Jadi yang beli misalnya tadi AHA Property belinya di Domanesia, kemudian hostingnya itu di blog ya. Jadi cukup ngeluarin modal 200.000, 150 sampai 200 beli domain di Domanesia, kemudian nanti di forward ke blogger gitu. Oke, paham. Kemudian selanjutnya biar website nggak berat loadingnya gimana? Nah ini website apa dulu nih? WordPress atau apa nih? Atau blog gitu. Kalau misalnya blog itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang si hostingnya sendiri udah dari si punya punya Google gitu ya. Kecuali kalau memang WordPress itu bisa diutak-atik. Nah, untuk yang websitenya berat gimana? Contohnya ya. Contoh. Websitenya berat gimana? Nah, berarti Cek di GT Metric, dicek. ya, contoh di sini. Di sini ngecek speednya di sini. Contohnya website punya saya. Contohnya belanja.com. Ini belanja.com ya. Tinggal dipaste di sini. Tunggu dulu. Masih loading.
Test your site. Lambat ya. Oh ini lagi jalan. Ini contohnya WordPress nih. Kalau WordPress itu bisa diotak-atik kan. Jadi kalau misalnya lambat, bisa ketahuan lambatnya itu di mana. Ini lagi analisa. Analisa web belanja.com. Nah, kalau di website itu bisa ketahuan dan bisa dioptimisasi. Ini contohnya ini kan skornya A. Dan tapi di sini ada nilai kuning. Nilai kuning ini dari mana? Bisa ketahuan di sini, diklik di sini. Nah, di sini. Ini ketahuan masalahnya di mana gitu. Kenapa dia warna apa Suara Kang. Ini oke. Ini contohnya yang blog punya saya. Kita tes. Nah, ini ketahuan nih. Masalahnya di mana? Nah, ini masalahnya ada di sini nih. Kenapa skor saya bisa turun? Karena ada masalah di browsing caching-nya nih. Nah, ini kenapa bisa jadi merah? Itu karena saya pasang pop-up. Nah, ini pop-up nanti kita masuk ke email marketing ya. Jadi, ketika ada orang yang mengunjungi website saya, akan saya tangkap pakai pop-up. Ini nih, ada pop-up nih. Suruh masukin nama, kemudian email. Nanti ini akan saya buat ke email marketing, buat nge-blast marketing. Jadi, masalahnya kenapa website saya merah, app-nya nilainya 35, karena ada di sini nih, ada MailChimp nih, salah satunya nih. Kemudian ada, Google Tag. Jadi di website saya itu saya pasangin GTM, jadi Google Tag Manager. Jadi nanti fungsinya buat iklan pakai Google Ad. Nah itu kenapa bikin merah itu bisa ketahuan. Kalau di WordPress bisa lebih mudah lagi. Kalau di blog agak terbatas. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apalagi nih ya. Kalau sudah posting, apakah harus selalu pembaharuan artikelnya? Kalau saya sih enggak ya. Kalau ada pembaharuan itu, kalau ada promo atau ganti harga, itu saya tambahkan. Kemudian malas update website, tapi di atas mulu gimana Kang? Oh ini mah nggak ada solusi ini mah. Malas update, tapi pengen di atas. Ya harus rajin lah itu mah. Kemudian gimana gabungin dengan YouTube supaya lebih sadis? Nah, gabungin YouTube supaya lebih sadis itu ketika saya posting YouTube itu harus ngelink ke website kita. Contohnya saya share lagi. Contohnya ya.
Atau sebentar. YouTube. Jadi YouTube itu saya ada berapa channel, jadi ada channel khusus pribadi, ada channel jualan. Nah, untuk YouTube sendiri, apa namanya? Contohnya channel mana yang paling banyak ya view-nya? Paling banyak itu nah ini nih. Itu bawahnya di mana ya? Nah, ini ya contohnya ya. Jadi ini saya posting di YouTube, bawahnya kasih link website kita nih. Jadi di sini saya tampilin. Bentar. Jadi di sini setiap postingan Facebook YouTube saya selalu nyantumin ada Facebook saya, ada channel Telegram, ada subscribe, ada website. Jadi orang pun ketika lihat dari sini itu bisa ditangkap di website kita sama ada kontaknya, ada kontak nomor. Ini untuk gabungin dari YouTube ke website. Jadi di setiap postingan YouTube itu arahin ke atau ditampilkan di website kita. Itu yang sering saya lakukan. Makanya di sini view-nya banyak nih, ada 1.900. Oke, lanjut. Apalagi nih? Ini rekomendasi apa plugin untuk WordPress? Saya kali ini nggak bahas WordPress ya. WordPress itu lebih banyak pluginnya. Saya bahas Blogger aja. Kalau yang WordPress mungkin lain kali, karena saya juga ada banyak punya website WordPress. Kemudian kalau pertama buat blog contoh, tempat tinggal bebas riba blogspot.com, terus mau masukkan blog project baru dengan blog baru, apakah bisa dengan nama sama? Ini tempat tinggal bebas riba blogspot.com, mau masukkan project baru. Saya nggak ngerti maksudnya nih. Coba berbicara aja yang bertanya. Coba siapa di Pak Ahmad Husaini, silakan. Maksudnya gini Pak Tatang, saya kan buat nama blog baru nih. Nama blognya tempat tinggal bebas riba. Nah, untuk proyek-proyek lainnya itu ada di bawah tempat tinggal bebas riba. Katakanlah tempat tinggal bebas riba itu anggap aja nama website saya, nama website saya. Nama website saya, kemudian di bawahnya proyek-proyek yang lainnya gitu. Seperti kita punya apa ya? Kayak kita punya website yang berbayar itu loh. Jadi nama, satu toko, cuman di dalamnya ada nama-nama barang-barang lainnya gitu loh. Oh, jadi ini kan nama brand lah. Nama brandnya nih, tempat tinggal bebas di dalamnya ada produk banyak begitu. Ya. Maksudnya itu begitu. Kalau di WordPress tinggal bikin halaman aja, Kang. Kalau di WordPress ya. Jadi tempat tinggal bebas riba gitu kan. Terus nama brand itu biasanya perumahan Tasnim gitu ya. Betul. Terus yang kedua judulnya perumahan apa gitu ya. Nah, betul. Dengan atas nama brandnya tempat tinggal bebas riba, itu maksud saya. Kalau di blog saya nggak tahu, Kang.
Tapi Terus ya. terang ya, belum ngulik saya. Oh gitu. Belum apa namanya? Belum ngulik-ngulik halaman. Hmm. Jadi saya nggak bisa jawab ya kalau yang Karena ini kan nih. kalau buat satu-satu kan bikin baru lagi dengan nama yang berbeda. Ya. Iya, maksud saya di satu itu aja, satu nama brand, kemudian di bawahnya ada terus nama project yang lain. Ya, ya. Kalau itu enaknya bikinnya di WordPress, Kang. WordPress ya? Itu WordPress paling gampang itu. Tinggal copy-copy aja. Diganti nama belakangnya. Jadi tempat tinggal bebas riba, garis miring, perumahan Tasnim. Terus garis miring, perumahan apa gitu ya. Oh iya, betul. Di WordPress paling gampang. Kalau di blog saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh gitu ya. Oke, lewat Terus ya. ada yang gratisnya, WordPress. Nah, kalau yang itu WordPress. Nanti mungkin bahasan lain lah. Ya, Kalau ya. buat blog, satu perumahan atau bisa berapa? Berapa, Bu? Jadi saya pun di sini satu blog itu ada puluhan project ya. Ada puluhan project yang diposting di satu blog gitu ya. Lanjut. Oke, izin keluar silakan. 15 GB itu kapasitas maksimal upload. Enggak, ini kapasitas kapasitas kita dikasih buat posting gambar. Jadi kita kan kalau upload gambar atau video, dia kan makan itu tuh, makan space ya. Dikasih sama Google itu 15 GB nih. Kemudian silakan. Cara convert dari blogspot ke domain. Nah, ini ada tadi di tutorialnya. Tutorialnya sudah saya jelasin di bagian ini. Di sini. Band ini itu. Nah, di sini nih. Di sini nih, lihat aja video ini nih. Ini videonya bawaannya si Domainisia. Jadi cara kalau udah beli domain.com di Domainisia, kemudian mau di forward ke blog, itu lihat video ini aja nih, URL-nya nih. Ini langsung. Oke, terus lanjut. Bisa disambungkan ke Google Business gak, Kang? Dan bagaimana cara karena untuk verifikasi Sukron? Oh, Google Business. Bisa, Kang. Jadi contohnya nih ya. Ini saya langsung praktekin. Jadi cara menghubungkan website kita ke Google Business. Ya, langsung contoh praktek. Contoh. Ketika saya ngetik di sini KPR Rumah Syariah, harus disambung. Syariah.net. Nah, ini ketika saya ngetik di Google, di search pencarian KPR Rumah Syariah.net, itu langsung ke Google Business, Kang. Ini Google Business nih. Ini halaman apa? Google Business saya nih. Ini alamat rumah saya nih. Jadi kalau mau langsung di di Google disambungin bisa. Ini Google Business saya nih. Jadi kita lihat Google Business-nya. Nah ini Google Business-nya. Ini Google Business. Jadi punya website itu bisa dihubungkan ke Google My Business. Ini Google Business saya. Satu lagi Google My Business ini bisa lebih punya dua usaha. Jadi contohnya ini saya ada perumahan syariah. Satu lagi ada Google Business-nya. Nih, dia nyambung tuh. Jadi antara Google My Business, jadi Google Business namanya Hamam Properti Syariah, tapi dia ngelinknya ke kprumahsyariah.net. Jadi intinya bisa, jadi dihubungkan antara Google Business sama
website kita. Nah, nanti Google My Business akan dibahas oleh Pak Pardi di materi selanjutnya ya. Verifikasinya susah? Enggak kok, ini gampang, 2 minggu itu udah diverifikasi. Udah dikirim surat biasanya. Kemudian untuk share link, apa semua project tampil atau bisa partisi? Jadi share link itu hanya share link itu aja, link apa namanya? Link artikel. Jadi kalau orang nanya perumahan misalnya Ahsanul Amala, saya kasih share link Ahsanul Amala aja gitu. Jadi jangan kasih nama website kprumahsyariah.net, nanti orang bingung. Harus pakai plang. Saya belum mengerti ya pakai plang apa nih. Pengalaman saya sih gampang ya, nanti dibahas di materi Google My Business ya, untuk Kang Fardi nanti akan dibahas. Ya. Kemudian gimana cara upload HTML situs verifikasi kepemilikan. Verifikasi kepemilikan HTML. Oh, kalau ini harus di ini Kang, ini harus masukin ke HTML Kang. Jadi masukin ke sini. Masuknya ke Nah, untuknya masuknya ke sini Kang. Ini agak rumit lah kalau belum mahir mah main kode-kode begini. Jadi masukinnya ke tema, kemudian edit HTML. Ini untuk masukin tadi kode HTML-nya di sini. Nah, ini jangan sampai ada yang kehapus nih. Kalau ada kehapus biasanya error. Lanjut. Udah ya, selesai kali Kang? Nggak ada itu lagi? Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Mau ada yang pertanyaan langsung tanpa ngetik ke Pak Tatang? Terjawab semua ya, alhamdulillah ya. Nanti kita buatkan videonya yang lebih lengkap mungkin ya Pak Tatang ya, step by step-nya. Ya biasanya seminar kayak gini kan workshop cukup lama ya, kayak materi kemarin tuh bisa seharian full. Ini hanya 1 jam 2 jam gitu ya. Ya, ini teman-teman, jadi buat teman-teman marketing, developer, kontraktor dan lain-lainnya, ini salah satu best practice yang nyata gitu, hanya dengan Google blog gratisan tapi bisa menghasilkan closing ya, lumayan closingnya itu bukan 1 unit 2 unit ya Kang Tatang ya. Iya. Puluhan unit dari situ aja. Ya yang pasti ya tadi nggak bisa males-malesan. Ya memang kalau mau sukses ya harus benar-benar serius menjalankannya. Ini salah satu solusi. Jadi nanti di materi kita di sekolah properti sedekah ini, materinya lengkap teman-teman. Ini baru awalan aja blog yang gratisan tanpa ngeluarin uang. Paling ngeluarin uang lelahnya kita sama tadi domain kali ya Kang ya. Iya. Jadi intinya dari semua materi yang blog ini, gimana caranya supaya website kita itu tampil di halaman pertama, itu aja sih Kang. Ya, setuju. Supaya bisa tampil pertama. Ya alhamdulillah Pak Tatang, kita simpulkan saja kalau nggak ada pertanyaan lainnya, karena memang cukup sudah larut ya, sudah jam 10 malam. Tetap jangan lupa materinya makin menarik disampaikan oleh Kang Pardi tentang YouTube marketing. Nah ini YouTube itu salah satu media sosial yang paling dominan, bahkan diprediksi di atas tahun 2021 ini akan lebih tinggi share-nya gitu ya. Ini menjadi prospekan baru ya, banyak orang kaya baru lewat YouTube gitu ya. Dan YouTube ini salah satu closing yang banyak menghasilkan juga di properti ternyata Kang. Banyak teman-teman saya closing itu bukan hanya lewat media sosial, ternyata YouTube itu bisa menghasilkan closing yang luar biasa gitu. Nah ini teman-teman besok disimak materinya tentang YouTube marketing, dan materi ini nanti coba diulang-ulang lagi
Mudah-mudahan bisa menghasilkan Pak Tatang. Amin. Ya, amin. Kita doakan Pak Tatang mudah-mudahan dengan banyak share ilmu-ilmu daging ini ya benar dibuka menjadi wasilah amal jariah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang di sini nih. Amin. Dan bisa mendapat menghasilkan buat teman-teman. Jadi jangan nyerah. Ini peluang banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya di pasaran sana, di kelas menengah atas muslim, sekarang mereka kebingungan menyimpan uangnya di perbankan. Dan mereka menyimpan aset sekarang. Banyak melupa menyimpan aset berupa banyak, terutama tanah kapling nih. Ini bisa teman-teman tiru caranya Pak Tatang, bisa menghasilkan kayak tadi, bisa di nomor 1, nomor 2, paling jauh nomor 5 ya Pak Tatang ya. Iya. Tapi masih dalam satu Halaman. Halaman pertama gitu. Halaman pertama. Nah ini juga jadi peluang buat teman-teman. Trennya makin naik gitu ya. Tasnim aja alhamdulillah closing ya. Di Flipro pun closing, ada beberapa sold out. Bahkan teman saya kemarin sehari itu satu bulan Mei kemarin wabah corona bukannya turun, closingnya 150 Kang. Sadis ya. Atas 100 itu makin kenapa? Karena makin nyaman ya, mereka nggak harus verifikasinya terlalu lama, banyak di tusnya, produknya banyak diminati, kita geriknya lincah. Nah ini buat teman-teman, ini pastinya yang sangat bagus sebenarnya. Banyak para investor banyak menyimpan uangnya itu di properti. Kalau menyimpan di emas, memang emasnya sendiri udah mahal, itu hanya buat ngejaga aset, ngejaga nilai saja. Tapi properti ini menjadi pilihan masa krisis ini gitu ya, saat wabah corona seperti ini. Nanti di materi selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana setelah teman-teman dapat data seperti yang Pak Tatang tadi, ini bagaimana menghandling dan closing ini supaya lebih maksimal ya. Supaya lebih mantap gitu. Jangan sampai tadi banyak yang datang, banyak yang nanya, closingnya susah. Sempurnakan lagi di teknik closing. Di sekolah seperti ini ada ilmu-ilmu marketing digital, ilmu developeran. Ya itu jadi buat teman-teman yang sekarang jangan menyerah, karena ini pastinya kita untuk berjuang gitu. Banyak orang banget ingin berinvestasi properti. Ini terbukti kemarin kita hampir hadir di 180 developer properti syariah dan trennya alhamdulillah positif gitu ya, nggak di properti syariah, dan ini menjadi peluang buat teman-teman untuk bisa closing gitu ya. Ya gitu, mau bantu kami juga alhamdulillah gitu, membantu Tasnim, Allah closing juga, mau bantu Pak Tatang, Kang Pardi. Kayaknya teman-teman bisa bikin laporan aja kawan-kawan, sedekah yang teman yang belanjanya kita sengaja saya beli ke toko-toko retail kecil yang sepi pembeli sengaja supaya ada perputaran keuangan buat mereka, walaupun capek tapi yang penting ada perputaran. Dan malam ini sudah mulai disalurkan beberapa relawan yang benar-benar kesusahan gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bersedekah, yang sudah menyumbang 100%, bahkan kita tambahkan juga dalam acara ini kita buat kegiatan sesama kita tolong menolong gitu. Jadi berharap kebaikan ini jangan sampai putus di sini saja. Coba ajak-ajak teman yang lain untuk gabung bersama. Sebagai timbal baliknya kita akan berikan ilmu kita kepada teman-teman, dan memang kita jarang ya mengadakan workshop gitu ya Kang Tatang ya. Ini memang dipakai sendiri oleh kita. Bagaimana nanti juga kita akan bicara teknik-teknik yang macam-macam untuk menghasilkan, dan kita sendiri sudah mengalaminya. Alhamdulillah. Jadi bukan ilmu teori, ini praktek. Tadi Kang Tatang, terima kasih banyak buat teman-teman juga. Terima kasih banyak. Semoga kelas ini bermanfaat ya. Ini selama 2 minggu berarti ya Kang? Iya, 14 hari kita akan kumpul setiap hari belajar bareng. Jika memang bermanfaat, sebarkan manfaat ini ke banyak orang gitu ya. Supaya lebih banyak manfaat lain yang bisa kita berikan. Kalau ini positif, tolong tiru kegiatan ini oleh teman-teman masing-masing biar
semakin banyak orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita menjadi fasilitator kebaikan, mudah-mudahan juga berbuah pahala seperti itu. Itu aja kali Kang Tatang, boleh disimpulkan sebelum jam 10, sebelum kita tutup? Ya, kesimpulannya tip lagi ya. Saat ini kan emang properti ada sebagian penurunan dan ada kenaikan. Jadi seperti Kang Wilan tadi yang di Tasnim itu bukannya turun malah closing. Jadi alhamdulillah juga bulan kemarin saya ada closing 6, bulan ini Mei itu kemarin baru closing 1. Jadi dengan corona ini saya pikir sih untuk nyari rumah tuh tetap banyak ya peminatnya, nggak turun ya. Jadi sekarang kesempatan kalau menurut saya untuk optimalisasi website kita atau blog kita mumpung ada di rumah, ya cobalah diutak-atik itu aset untuk 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kalau memang dana terbatas ya udah itu cocok banget pakai Blogger ya. Jadi dengan Blogger ini insya Allah ya bisa niru saya lah gitu ya. Bisa tampil di halaman pertama dengan cara gratisan. Itu aja sih Kang untuk kesimpulannya. Syukran jazakallahu khairan kasiron buat Kang Tatang, Kang Pardi dan semua teman-teman yang hadir hari ini. Tetap optimis ya kawan-kawan. Ini kalau menurut kami ini peluang, jadi jangan malah menyerah gitu. Banyak kan yang malah nggak fokus gitu, jual yang lain gitu. Kami pun memang jual yang lain, tapi fokus kita tetap properti. Cuman kita untuk ngebantu banyak orang gitu ya, gitu buat teman-teman seperti itu. Jadi satu sisi ini peluang, satu sisi memang ini wabah gitu corona. Tapi bagaimana teman-teman bisa menangkap peluang ini sehingga kita selesai mas corona atau musim semi ini teman-teman startnya lebih awal seperti itu. Jadi jangan menyerah, terutama buat teman-teman marketing, teman-teman agensi, khusus teman-teman developer juga. Coba caranya lebih kreatif lagi, karena ini memang peluang. Kebayang nggak sih selama corona ini orang-orang yang biasa nggak megang media sosial, tangan menengah atas itu, apalagi menengah atas muslim itu besar banget sekarang. Sekarang pada megang media sosial, gitu. Banyak di rumah. Banyak ngeliatin bagaimana keuangan mereka tetap aman, dan ini menjadi peluang buat teman-teman pasti gitu. Sekali lagi ya, semoga bermanfaat. Mungkin kita akan tutup sekolah hari ini, pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat banget buat teman-teman dan ilmunya bisa langsung dipraktikkan dan bisa menghasilkan closing, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah semua gitu. Oh iya ya, ada Om Pito insya Allah kemarin ditodong untuk bisa ngisi di kelas cash flow. Nah ini ahlinya cash flow juga nih. Insya Allah kelas cash flow akan diisi oleh guru kita, Kang Pito. Nanti kita akan buat kegiatan lain, kita akan mengundang guru-guru lagi yang memang bisa mengisi kita agar lebih banyak kebaikan ini tersebar ke banyak orang gitu, dan bisa menjadi wasilah kebaikan buat teman-teman. Amin. Oke, ada tambahan Kang Pardi? Cukup, tinggal dilanjut ya? Materi besok. Oke, siap ya materi besok tentang YouTube marketing. Ya, YouTube. Tukar brosur di YouTube. Oke, dimulai seperti biasa ya teman-teman, standby jam 8. Kita akan mulai maksimal itu 20.30 gitu. Maksimal mungkin jam 20 sampai 20.15 lah bisa dimaksimalkan. Alhamdulillah sekarang tepat waktu, dan nanti materinya akan upload sampai sahur Kang. Sampai sahur. Siap. Siap, kan mutadarusan habis ini. Ya kita sih siap aja. Ini udah pada ngantuk juga nih. Ini masih lumayan bertahan. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, dari kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan kasir. Semoga sedekah teman-teman menjadi wasilah kebaikan, rezekinya berlimpah, masalah-masalahnya dipermudah, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa closing. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direkam ya Kang Pardi.
Ya, siap. Oke. Ya kalau bermanfaat komen ya di WhatsApp dan tolong ini sebarkan sebanyak mungkin. Amin. Kalau teman-teman mau nambah lagi sedekah, alhamdulillah kita makin banyak orang-orang yang terbantukan. Insya Allah. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masih ada. Di ini aja Kang Fardi dikeluarkan dari